Action. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita di podcast PDD. Apa PDD lagi nih, Kadik? Ya, kenapa dibilang dadakan? Soalnya kita ya buatnya tuh mepet-mepet sama Ari kan. Ya. Enggak jadi ini apa ada lah ya. Enggak ada amin malah ini berjam ya kan. Oh iya. Ya, jadi karena hitungannya dadakan jadi kita langsung aja. Nah, jadi tema podcast kita itu sekarang yaitu budaya korupsi dan krisis ekonomi dalam dunia hukum Indonesia. Wow, sangat seru sekali nampaknya. Sangat seru untuk dibahas ya. Sekali Wow. Sarkastik ya. Nah, ya kan itu topik kita. Tapi sebelum itu ya kita harus memperkenalkan personil kita terlebih dahulu, yaitu di sini saya ya, Ardian sebagai host pada podcast kita malam hari ini. Terus ada ini Saya Muhammad Gosi Mahdi Arif sebagai narasumber yang pertama ya guys ya. nah, terus Saya Andreas sebagai narasumber yang kedua. Lalu ada saya Kade Abrilian Junior Nugraha dengan NIM 262 sebagai bintang tamu. Sebagai bintang tamu untuk kelompok berapa ini? Kelompok 14 ya? nomor 14. Iya, sekian. Bintang tamu ya. Bintang tamu, saya bintang tamu. Sebagai pengamat politik, ya sekian. Nggak tahu ya, sarkas kayaknya. Satunya. Nah, sebenarnya kita ada 5. Cuman satunya ya nggak tahu ya. Ada tugas lah. Ada tugas ya. Dia ada dinas. dia. Masih lagi terbang. Makanya dia nggak berani di sini. Nggak, lagi terbang dia dari Malaysia ke sini, cuy. Makanya belum bisa datang dia Nah, dari Malaysia. udah sebenarnya kita sekelompok ada 5 guys. Cuman ya satunya ada tugas lah negara. Ya, langsung aja ya kita ke poin yang pertama. Nih ya. Yang buat awalnya nggak usah yang panjang-panjang banget. Jadi ini misal ya, nih kalian kalau kita di sini sekarang ada permasalahan hukum. Jadi di hukum ini ada masalah di sistemnya. Nah, itu menurut kalian itu yang harus di prepare dulu untuk kayak benerin hukumnya itu kayak gimana? Yuk. Dan siapa dulu nih? Aku. Ya, boleh. Oke, kalau menurutku ya dari sistemnya sendiri itu yang perlu dibenerin dulu, itu penegak hukumnya dulu. Soalnya mau gimana pun sistemnya, kalau misalnya petugasnya nggak kompeten, tetap rusak. Soalnya, nah tuh kan setiap setiap petugas, setiap pekerjaan itu kan ada SOP sendiri, etika sendiri. Nah itu harusnya udah diterapin sama petugasnya. Itu aja sih kalau menurutku. Senyumanmu. Ayo, yang lain. Mungkin Ada penambahin. di sanksinya ya. Itu mungkin sanksinya tuh masih kurang tepat ya. Kurang membebankan untuk yang pelaku. Jadi banyak yang ngerusak beberapa sistem yang sebenarnya udah dibikin mungkin bisa dibilang agak bagus atau bermanfaat ya. Cuma karena sanksinya yang kurang tepat atau kurang ngasih beban, jadi banyak yang nganggap itu enteng. Jadi kayak misal kita korupsi, kita ngambil korupsi duit banyak tuh, dikasih sanksinya cuma penjara berapa tahun. Ya kita mending korupsi banyak-banyak, nggak apa-apa dong kita di penjara berapa tahun. Kok gitu? Kok bisa kayak gitu? Oh ya sudah, sih? bisa lanjut dah. Terus kalau dari Mas Ozinya tuh kayak gimana nih sebagai kalau yang aku tahu nih kan orang ini kayak pure blood, jadi keluarga Punya background. ya keluarganya tuh anak-anak hukum semua nih, jadi kayak gimana tuh? Bentar. Pegang lah Mas. Kayak gimana ya? Kalau dari saudara siapa tadi namanya? Saudara Kade Abrilian Junior Nugraha dengan NIM 262 sebagai pengamat politik bintang tamu. Semua tadi instansi atau apa sih? Petugas Ada SOP-nya aparatur. masing-masing. Terus tadi Andreas singgung soal sistemnya atau hukumannya. Sebenarnya yang di semua
ya semacam korupsi atau kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini biasanya salahnya ada di oknumnya masing-masing karena dari yang kita bisa lihat sebelum-sebelumnya pasti semua korupsi atau kejahatan pasti ada oknumnya tersendiri karena ada juga yang pejabat yang maksudnya bersih-bersih aja. Siapa tuh? Oh iya benar. Aja seperti kayak siapa gubernur yang cewek Bu Shirley Joanna. Nah, Shirley Joanna itu apa? Untuk sekarang ya cakep juga. Cakep sih ya, jujur. Untuk sekarang bagus-bagus aja kinerjanya dari sosial medianya. Terus tapi ada juga yang oknum yang kemarin habis entah baru disanksi atau baru keluar dari penjara, beliau ngomong kalau sistem hukumannya di Indonesia saat ini masih bukan kurang jelas ya gimana ya? Masih gimana ya? Karena kalau nggak salah beliau lupa sih namanya. Beliau dihukum 5 tahun atau 3 tahun dari kasus korupsinya, tapi ada oknum lagi yang dihukum 5 tahun, tapi jumlah korupsinya lebih banyakan yang 3 tahun. Ini kurang adil gitu. Ya kurang adil ya. Jadi sistemnya udah salah, terus ada oknumnya juga salah lagi. Lebih ke arah gak konsisten gitu loh. Ya. Jadi kurang transparansi. Kalau karena gak make sense kalau misal korupsi 50M terus dipenjara 3 tahun, terus ada yang korupsi 20M tapi dipenjara 5 tahun. Ya mending gitu kita korupsi banyak. Karena beliau juga ngomong itu korupsi, mending saya korupsi lebih banyak lagi kalau gitu, kalau cuma dihukum 3 tahun. Itu lupa saya namanya siapa ya pejabat itu. Ada lah. Nah itu sih balik. Tambah lagi. Iya. Nah ini yang kayak aku pernah lihat tuh ini kalau nggak salah ini kasusnya Nadiem Makarim kalau nggak salah. Ya kan? Nadiem. Nah, Nadiem Makarim yang kalau nggak salah dia tuh dituduh korupsi, tapi dia itu kayak nggak jelas gitu loh korupsinya itu seberapa banyak. Kan dia juga hitungannya kan cukup kayak berguna lah di Indonesia ini ya. Dia kan founder juga Gojek kayak gitu kan. Nah, jadi kenapa kita membahas topik ini? Soalnya itu kita tuh mau kayak mengetahui lebih dalam. Jadi sistem hukumnya di Indonesia itu seberapa busuk sih kok sampai korupsi ini bisa menjadi budaya. Malah seharusnya kan itu ya hilang-hilang ya. lah ya, kok seharusnya kan ini budaya jelek. Oh. Budaya jelek kan seharusnya dihilangin kan. Benar. Kok budaya kok keterus. Siapa ini emang ya? Jadi luhur kali dijajah VOC. VOC-nya juga bangkrut gara-gara korupsi. Nah, makanya kita akan membahas lebih jauh masalah ini. Jadi untuk selanjutnya, ini menurut kalian ya, dengan masalah kayak korupsi terus sistem hukumnya itu menurut kalian itu dari apa sistemnya yang busuk atau orang yang di dalam sistemnya itu yang emang ada niatan jelek? Sebenarnya kalau menurut dekat banget Abel. Silakan. Abel. Kalau menurutku sih itu karena beberapa oknum ya, dia menyalahgunaan jabatannya. Dia ngerasa dia punya jabatan, terus dia mungkin ngerasa punya backingan atau apa, yang tahu celahnya kayak gimana. Jadi dia bisa kayak seakan-akan memanipulasi sistem gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke sifat individual lah itu sebenarnya. Kayak untuk menyalahgunakan jabatan yang ada. Jadi dia kayak ngerasa takut atau gimana gitu. Memanfaatkan lah dia. Menyalahgunakan kekuasaan lah. Iya. Ya sih banyak sih emang. Wah itu kayak, banyak. Banyak sih kayak mungkin di keluarganya yang hukum nih sempat terjadi nggak di lingkungan keluarga nih atau enggak? Ya alhamdulillah Ya, kita berbagi pengalaman kalau ada. Iya. Kita bagi pengalaman ke penonton kalau ada kan. Iya. Tapi kayaknya ada ya. Juga. Kalau saya sendiri kurang tahu ya. Oh, iya. Agak sensitif mungkin ya. Ya. Oke. Tapi kalau dari pertanyaan dari hostnya
salah sistemnya atau salah orangnya kan. Itu sebenarnya apa? Gimana ya? Dua-duanya terkait karena kalau sistemnya yang karena ada juga yang istilahnya kita ngomongnya oknum yang emang integritasnya rendah gitu. Jadi kayak emang udah ada niat jahat sebelum dia punya kursi atau jabatannya. Nah, tapi kalau kita juga nggak bisa salahin juga karena kalau apa sistemnya yang lemah, orang baik pun bisa jadi ada niatan jahat jadinya. Kalau sistemnya lemah. Jadi kalau misal apa kayak tadi korupsi bermiliar-miliaran tapi bahkan nggak nyampe 5 tahun, ya mending korupsi aja kalau gitu. Iya. Ya, namanya dikit sebagai pengamat politik ya. Kalau jangan kebawa emosi gitu loh. Maaf. Mungkin kalau sistemnya bisa ngambil dari Cina ya. Itu kan tegas loh. Koruptor. Ada koruptor, mati, meninggal sana, bunuh diri, dihukum mati. Nah itu kan mungkin jadinya kalau koruptor orang yang mau korupsi di Cina, jadi mikir-mikir 2 kali. Soalnya kalau misalnya ketahuan korupsi bakal dihukum mati. Nah, ya makanya mungkin kalau bisa sistem hukumnya di Cina terapin di sini kalau berani. Sama RUU perampasan aset. Nah, itu penting tuh. Waduh, disenggol tuh. Itu penting tuh. Disenggol tuh. Itu penting tuh. Nah, Jadi bukan masalah individunya atau sistemnya ya, di antara interaksi di antara keduanya aja. Iya. Sistem dan individunya Saling berkaitan. ya. Nggak bisa dipilih salah satu. Ya nggak bisa. Berarti kalau misalnya ini ya ada orang baik nih, pengen ngebenerin sistemnya, tapi kita kan nggak tahu ya ini orang baik nih apakah dia benerin sistemnya tuh beneran mau benerin atau jangan-jangan dia ikut arusnya ikut jelek juga kan ya, itu kita kan nggak tahu. Jadi itu salah satu masalah di sistem hukum kita ya, di sistem hukum di Indonesia ini. Jadi ini kan di Indonesia ini kan ada KPK, Komisi Yudisial. Jadi di KPK ini kan ada kode etiknya, tapi kok korupsi ini dihukum masih kayak ini loh, korupsi itu dihukum, tapi kayak jalan terus gitu loh. Jadi kayak misalnya ada nih pelaku korupsi, ya ada udah dihukum berat. Cuman kok keterusan malah makin banyak yang korupsi. Ya, Nah, ini sebenarnya tuh salahnya ada di mana sih? Orang yang pengen kaya tapi korupsi atau hukumnya atau kayak gimana sih? Siapa dulu? Mau saya dulu? boleh kalau mau ada. Kalau menurutku sih di implementasinya ya. Sebenarnya aturannya itu sudah ada kan aturannya. Cuma mungkin di penegakannya lah yang mungkin agak bermasalah itu ya. Ya sih. Sebenarnya kan aturannya udah banyak juga kan yang mengatur yang tentang kayak gituan. Cuma penegakannya yang masih kayak saya bilang tadi kayak agak tegas lah itu. Kalau menurutku sih gitu ya. Ya, bahkan penegak hukumnya di Indonesia malah ikut-ikutan korupsi nih. Iya, dia ngambil kesempatan juga kan. Iya. Pengen memanfaatkan gitu loh, menikmati juga. Heeh. Ya tetap lah, duit kan. Siapa yang nggak mau duit? Betul. Semuanya butuh duit. Semua butuh duit. Ya, emang Ada caranya. Nggak bisa kayak gitu ya. Nah, Yang Arab di apa? babi. Enggak, cara ngambil Oh, bukan makanan. Gimana emang? korupsi gitu. Betul. Korupsi gitu. Mau nyoba kapan-kapan? Jangan dong, kita kan lagi bahas ini. Masa mau Iya, kan dibahas? ini itu kan kayak orang baik. Ya, jadi buat Berarti tadi jawaban aku itu berarti tergantung lingkungannya juga. Jadi kalau lingkungannya baik-baik aja, harusnya orang baik itu bisa mengubah sistemnya itu supaya lebih baik lagi. Tapi karena kenapa pertanyaan dari Arjen tadi ngomong kenapa kayak nggak ada efek jerahnya, itu karena mungkin salah satunya mungkin karena ada intervensi dari politik mungkin. Jadi kayak kalau bahasa kasarnya mungkin agak gampang dipermainkan mungkin. Jadi ya makanya oknum-oknumnya gak dapat efek jerah. Mungkin digampangkan lah. Ya. Berarti ini bukan masalah di aturannya kan, cuman masalah nyali untuk negakinnya. Iya, itu yang saya bilang tadi.
apa ya, bahkan para oknum-oknum ini kayak udah ada backingan gitu gak sih? Oh iya. Ada backingannya, jadi dia tuh mau melakukan ini soalnya ada backingan. Oh ya, aku punya orang gede nih. Mereka bagi hasil gak sih sama backingan? Ya. Seharusnya sih iya. Iya kan. Jelas. Backingannya juga pasti mau Backingan untung. Mau untung. Jadi ya buat penonton, kalau teman saya hilang yang di sini ya atau masuk TV, tahu lah ya, dia tadi mau coba korupsi. Jadi Main cuma 3 tahun. ya. Nah, Malah didukung anjing. kok malah didukung gitu? Gak boleh. Kok kamu kasar? Gak boleh gitu. Jadi Ke bawah. wah, Emosi, ya, emosi. emosi ya. Soalnya hukum kita kayak busuk banget ya. Amat biasa. Wih, gila. Jadi gini deh. Nih, misal kalau dari kalian tuh terjerat masalah korupsi ini. Nih kalian nih bakal pilih jalur hukum. Ya kan jalur hukum kan sesuai dengan sistematisnya ya. Atau jalan lain, misal orang dalam. Suap Kita itu. yang- kita yang- Misalnya suap itu. Ya kalau saya pribadi, saya sebagai oknum nih maksudnya. Ya, sebagai oknum. Ya kita mementingkan pribadi lah. Jadi kalau bisa pakai orang dalam lah. Kan banyak juga yang sebenarnya. Realistis ya. Iyalah, kita ngomong apa adanya aja. Bener. Karena yang terjadi di lapangan kan emang kayak gitu. Iya. Jarang yang mau pakai jalur hukum kan. Emang ada yang terang-terangan. Emang ada terang-terangan. Iya, datang ada yang menyerahkan diri. gitu. Iya. Aku- Nggak ada aku sih. 10 miliar lu. Coba cari ya. Lu kok langsung di Oh, langsung di browsing gitu ya? browsing gitu. Apakah Tapi seharusnya sih nggak ada ya. ada koruptor Penjara Yang full sih. Yang Kalau misalnya ada yang langsung nyerahin. Oh, itu Nah. gokil. Ya, gokil itu. Tapi itu pasti ada alasannya dia nyerahin diri. Kalau itu pun kalau ada. Emang ada? Oh, ada lagi? Beberapa ada yang menyerahkan. Beberapa. Beberapa, bukan Ada. semuanya. Berarti Iya. kebanyakan emang pakai jalur lain. ya benar. Ya. Apa perlu disebut namanya? Gak usah lah ya. Salah ya. Cari sendiri aja. Ya, ada lah intinya ada Kalau lah. kita berempat masih mau ada di Ya, sekolah kampus kita tercinta Universitas Merdeka Malang. Kita belum wisuda. Endorse dong. Enggak. Ya. Ini kan berarti dari ini para oknum-oknum ini kan udah banyak yang terpapang di media, televisi Iya. kayak sosmed kayak Di berita gitu. otomatis kan ini para masyarakat yang lihat kayak nggak percaya dengan hukum kita lagi nih. Jadi menurut kalian tuh cara ngebalikinnya kayak gimana ya? Citranya. Ya citra baiknya. citra hukumnya itu loh kayak gimana? Gimana ya? Jujur agak bingung ya. Soalnya udah sejelek itu ya. Untuk membalikin citranya. Mungkin yang lain ada Kayak dirubah dari benar-benar dari bawah kayak dirubah. Mulai dari nol lagi gitu. Mulai dari nol. Penjajahan banget nih. Enggak dong. Gitu Oh enggak ya, enggak ya. Sampean mau dijajah? Enggak dong, jangan. Masalahnya kita udah ngerasain rumusnya. Nggak mungkin apa Aku belum kalau mau apa balikin kepercayaan masyarakat mungkin pejabat mungkin jangan pejabat ya gimana ya maksudnya apa yang mengurus peraturan atau regulasi yang ada di Indonesia sekarang jangan cuma apa ngasih janji-janji doang jadi kayak harus ada dibuktikan gitu. Ya. Kalau cuma janji-janji dari zaman sebelum kita hidup aja udah janji Tapi terus. susah juga nggak sih kita mau balikin kepercayaan mau kita ngomong kayak gimana mau ngebuktiin pun juga pasti butuh Iya. waktu lama. Nah, mungkin petugasnya tuh dari yang yang ada kompetensinya lah. Dia udah ahli, benar-benar udah ahli di situ. Benar-benar udah ahli petugasnya. Belum. Oh, kalau Anda belum Mas. Ya. Insya SH belum, SH-nya belum. Sabar. Tolong buat dosen jangan dipersulit ya skripsi saya. Siapa? Bu Arianti apa? Bu Arianti. Ya, ibu baik banget. Oh, gitu ya, cara kecilnya gitu ya. Oke. Jadi dari data yang kalian tahu nih, sebenarnya masalah korupsi ini makin parah atau ada mulai perbaikan gitu loh. Kayak udah mulai kau nggak mau lah aku korupsi ini, mending aku cari duit halal. Kayak itu. Kalau- Kebanyakan enggak guys gitu. Karena kenapa nih? Ya kayak selalu ada guys kasus korupsi itu. Bukannya makin dikit. Apalagi kan kayak belakangan kali ini kan ada juga kan kasus Itu tetap korupsi. masih ada sih. Untuk Iya. sekarang tetap
bukan tambah banyak, tapi mungkin masih ada aja, karena pas naiknya presiden kita yang baru kan dia nangkap beberapa oknum yang Besar. korupsi kan, yang kayak bukan korupsi sih, kayak suap, kayak semisal yang hakim-hakim itu kemarin yang Hakim bisa dibeli itu, Bang. kan udah ditangkap pas Bapak Prabowo naik. Jadi udah Mendingan. udah mendingan juga, maksudnya kayak mungkin sekarang oknumnya lebih kurang aja, lebih dikit aja, cuma masih ada. Oh, mungkin di apa namanya, kepresidenan Pak Prabowo udah kebuka semua tuh, makanya kelihatan banyak kan korupsi. Akhirnya kayak buka semua, tapi ternyata di negara tercinta kita ini banyak banget kasus korupsi. I love it. Kekuatan papi MBG. I love it. Wes. Jadi ini menurut kalian nih ya, menurut kalian sih kita ini optimis atau pesimis nih kalau ngomong masalah reformasi hukum yang ada di Indonesia? Harusnya tetap optimis ya, walaupun nggak mudah ya. Ya, jujur aku optimis. Mungkin bisa dikasih kesempatan buat generasi muda ya. Yang generasi tua udah ganti aja, udah bukan waktunya. Generasi muda juga jangan ngulangin hal yang sama. Nah, ya. Ingat generasi muda, bangsa. Udah susah jangan buat susah, oke. Ya saya udah kepikiran sih kalau generasi muda itu. Bukan nyusahin lagi. Optimis sih pasti optimis, karena kan manusia juga bisa berkembang, bisa berubah juga, walaupun dia belum tahu ya berubah Ya, enggak ya. Butuh waktu. Ya butuh waktu ya, paling nggak tahu. Mungkin untuk generasi selanjutnya, mungkin ya kita yang dalam video ini bisa. Amin. Ditunggu aku jadi presiden. Amin. Ditunggu aku nanti nangkep Ozi. Nanti ngadilin nggak susah Ozi. Iya, ntar kita sama-sama dulu sih. Itu teman warnet saya. Loh, kok di sini? Loh, perasaan ini kemarin yang ada di Kopian Teras. Oh, sekarang ada di sini menghadap saya. Iya, perasaan waktu itu diusir sama-sama sama saya. Iya. Perasaan hampir diusir kemarin itu ya. Kalau sekarang udah gitu. hampir masuk ini. Ya, begitulah. Maksudnya kalau optimis pasti optimis, karena Benar. kita nggak tahu apa yang masa yang akan datang kan. Jadi masih optimis buat kita semua, karena mau nggak mau kan, karena kita juga hidup di negara ini, jadi kita saya sendiri berharap kalau kita dalam frame ini bisa, atau teman-teman kita bisa mengubah Indonesia lebih maju. Anjay. Exit. Kok berhasil? Berhasil. Jatuh. Ya, oke. Ini lanjut nih. Ini lanjut ya? masih dong. Tuh, aja gini. Ini masih jam berapa? Ini lagi panas-panas. Lagi panas-panasnya ini. Nah, Terus sampai pagi kita. kan itu udah membahas masalah sistem hukum atau reformasi hukumnya lah. Itu terus nih indis ekonomi bukan sih, kayak pada saat ini lah, pada saat ini Ini situation. Ayo, ini situation. Ada gak sih satu kasus nyata yang paling menggambarkan obrolan kita tadi tuh, yang masalah korupsi, reformasi hukum? Nah, itu tadi apa? Bel, wakilkan kita, Bel. Sabar, ada kereta lewat. Sabar. Ada kereta lewat. Kita mau bensin deh. Turun di pertama. Nah. Kasus apa maksudnya? Coba diperjelas. kayak kasus ini yang baru-baru terjadi itu, kayak kasus oknum yang lagi korupsi. Karena masalah sistem hukumnya itu yang hitungannya cacat, atau ada oknum di balik kasusnya itu. Nah, itu ada nggak? Terserah sih kasusnya apa yang apa. Yang baru-baru Iya. ini dah, kalian pasti baca dong. yang baru-baru ini. Mungkin yang tadi aku udah singgung yang penegak hukum, hakim yang dibayar itu kan. Ya. Ya, maksudnya kan itu kan penegak hukumnya aja udah bisa dibayar,
Nah, jadi kayak apa? Dari kasus itu dampaknya ke masyarakatnya atau publiknya merasa mungkin kurang percaya, jadi ke foto yang manggil aku Bukan. bukan. Pedean. kayak apa? Kepercayaannya mungkin kurang jadi ya buat penegak hukumnya, karena ya sampai mm-an juga kan yang hakim itu Ya. kalau nggak salah Surabaya ya, Aku lupa. hakim Surabaya. Nggak tahu lah. Oh ya itu kurang lebih mungkin itu satu kasusnya apa yang terjadi baru-baru ini pas ketahuannya pas Ya. baru-baru naiknya bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden kita. Yang baru-baru lagi nih. Gacor. Yang baru-baru lagi kepala MBG coy. Kepala Oh, BK. Oh iya. MBG. Benar. Kepala MBG itu kan uang berapa tuh nggak pakai tuh? Berapa tuh? Kok kepala sih mantan gak sih? Ya mantan kepala Mantan. PGN. Yang Ya. berapa tuh? Korupsi tuh. Buat beli motor, buat beli apa lagi tuh? Sio. Pokoknya uangnya nggak jelas tuh, di markup berlebihan. Nah, apa ya korupsi ya? Ya, Pokoknya segitulah. Kalau kasus-kasus yang baru nih. ya itu tadi contoh dari apa? Udah ada apa? Misal kayak orang baik yang mau ubah, mungkin apa sih istilahnya MBG ini? Mas Peraturan, Balil bukan- ganteng bukan peraturan ya? Apa sih? Kenapa? Apa sih bahasanya MBG ini? Bikin Peraturan, proyek bukan apa? Program kerjanya Program Prabowo kerja. mungkin apa? Buat memperbagus generasi-generasi akan datang, tapi yang yang menjalankan bukan yang menjalankan, yang ngasih wadahnya mungkin belum dinetralisir, jadi ada yang orang belakang minta rokok. Wah, sorry. Yang tadi kita bilang apa? Tergantung lingkungannya. Jadi itu tadi yang menyediakan wadah tetap aja ada yang korupsi. Yang tadi segmen berapa ya? Sebelumnya inilah. Pokoknya yang tadi tetap ya. ya, jadi kita udah ada program kerjanya buat generasi lebih baik, tapi yang diberikan tanggung jawab nggak di filter dengan baik lah, akhirnya sehingga ada korupsi segala macam. Makanya kan lagi dan lagi. milih kalau bisa milih pejabat yang berkompeten lah, berintegritas, yang punya ahli di bidangnya masing-masing. Itu kemarin apa nggak ada keahliannya dia di apa namanya di bidang gizi kan, bidang MBG. Makanya mending cari yang baru. Sekarang apa? Nani SD, Nani S apa? Lupa gue Apa kalau itu? itu gubernur. Itu itu kayaknya nggak mampu kayak. Saya jaga-jaga aja. Waduh. Tapi semoga bagus, optimis tetap. Cuma kalau itu nggak bagus, size ya. Aduh, masih muda mas. Oh ya masih. Masnya mending jaga parkir loh, masih cocok mas. Berlebih jauhan, udah megangnya BG. Apa? Jauh-jauh. Ya kayak ini ya, hitungannya nih orang-orang yang dikasih wewenang tuh malah nggak mengamanahkan Ya program itu. kerja dari Bapak Prabowo. Makanya Secara baik. balik lagi kan ke individual. Ya terbalik lagi ke individual. tapi ya emang seringnya gitu gak sih kalau udah mulai dikasih Oke, lanjut. kalau udah dapat duit Harley? banyak tuh pasti ya langsung aduh Is that duit word life? banyak nih ada Ya. peluang Ah, nah Itu tadi yang aku singgung lingkungannya. Kalau udah dapat kayak gitu ya namanya juga manusia. ya namanya juga Kita manusia juga belum tahu kalau ya kita dapat duit sebanyak Ada itu. kadang hilaf, kadang Iya. hilaf banget. oh iya gila Ya, itu tergantung lingkungan. yang ini loh apa korupsi 271 M kan apa ya lupa Ininya suaminya. Timah aja itu. Hah? Timah. oh ya Timah Itu kan bukan Bukannya suaminya Sandra Dewi tuh? Total Ya kan? Ya, Itu lah. ya dia cuma total kerugian bukan Ya. karena kalau Bukan itu uangnya udah dipakai beli apa gitu kan. kalau itu kan banyak Makanya ratusan triliun kan. banyak banget, jadi itu cuma Udah lama juga. kerugian. Iya. Tapi ini kayaknya sejauh ini terbanyak. iya sih ya bayang noy itu tuh. tempat ya 271 T Tom Lembong juga nggak segitu. Oh itu kayaknya aku mati. oh iya Tem Lembong wih Udah. ya wes Wah ya itu kalau duit untuk anak cucu nggak usah capek-capek. Nah itu bukti hilaf. ya bukti lah kita jadi Mark Zuckerberg-nya Belum orang jadi Indo nih koruptor, belum jadi koruptor dan udah pikir. udah bikin rencana What the hell, astagfirullahaladzim ya, guys, ya. udah pikir ke depannya. Andai-andai aja. Oh. Oke.
Ya, dari segala Udah. kasusnya tuh tadi ya. Menurut kalian ini emang mereka ini sengaja atau cuman kebetulan belaka? Weh, sengaja itu. Kalau ini menurut gue ya, awal-awal nggak sengaja. Di tengah-tengah di akhir-akhir sengaja dia. Masa kayak duit gak sengaja. Gitu masa. Kan biasanya awal-awal pura-pura dia, aduh aku gak korupsi, aku punya citra tinggi, aku orang baik. Awal-awal masih gitu. Ya, tapi kan Tengah-tengah, ngambil duitnya sengaja kan. iya, tengah-tengah baru. Set. Lumayan nih, Lumayan nih. lumayan nih. Nah, gak sengaja, sengaja setelahnya. Awal-awal gak sengaja dia. Ya, Pas-pas menjabat, pesawat menjabat. ya, karena kan kalau mau menjabat kan harus baik. Iyalah. Yakin. Dulu kan. Ya Harus, sih, harus. emang citra dulu yang paling penting ya kan, tapi belakangnya nggak tahu ya. Kalau ada juga apa kalimat yang pernah aku dengar, nggak tahu Pak, mungkin kalian juga pernah dengar apa, kalau mau lihat sifat asli manusia coba kasih dia uang atau Benar. Ya banyak sih. sifat asli Bener. manusia. Jangan kan kita udah, jangan kan apa jadi pejabat di teman-teman kita sekarang tuh loh banyak. Ya, kita kasih uang 20.000 ke orang gak kenal juga mau mukulin orang juga nih. Nah iya banyak. Bayarin 50.000. Coba tes ke lingkungan kalian, kalau ada yang OKB pasti beda tuh. Ya. Di lingkungan Orang kayak baru sekitar pasti lah. beda sifatnya. Ya, Tapi kalau banyak dari juga ya kasus korupsi yang biar nggak ketahuan sama beberapa masyarakat gitu, masyarakat luas, dia nutupinya pakai kayak money laundry gitu kan. Ya, ya. kayak buka usaha baru gitu kan. Itu kan banyak yang kayak gitu juga kan, jadi nggak kelihatan banget korupsinya. Ya. Biasanya Walaupun naruh, mungkin naruh apa, uang. beberapa masyarakat udah sadar bilang oh lagi nyuci. Iya lagi. Ada. Ya, nyuci. Kucek-kucek dulu duitnya. Katanya masyarakat kan, katanya masyarakat nih bukan ketaku kan. Iya. Raffi Ahmad katanya, bukan ketaku. Ya, Bukan ketaku, di komen sering. Oh ini di sini ya? Di komen ya, bukan kataku, katanya. Dia kan punya jabatan juga di kenegaraan, katanya. Punya usaha gitu juga. Nggak tahu, tapi saya nggak tahu ya, BTW. Saya cuma tahu aja, Mungkin tahu, cuma tahu di komen aja. Gitu ya. Iya. Ya sih kalau misalnya ngeliat tuh pejabat-pejabat kayak hitungannya Raffi Ahmad tuh pejabat gak sih? sekarang. Iya punya sekarang ya? jabatan dia ya. Ini kalian tahu yang meme viral? Iya. Itu pun aku nggak tahu tuh. Itu dia baik atau jahat? Ya. Kita nggak tahu ya kan? Kita nggak tahu niatnya gimana. Ya lihatnya kan kita nggak Dia tahu. tahu kan yang tahu dia dan Tuhan. Ya, sama keluarga pasti tahu. Berisik. Penonton geli dengar. Ya udah. Ini sebelum kita aku selesai ini podcastnya daripada kita kelamaan ya kan. Ini dari lubuk hati paling dalam dari semua yang kita obrolin tadi tuh. Aduh, bateraiku habis. Apa yang kalian rasain sih pas kita ngobrolin itu? Kalian tuh kayak aduh aku pengen kayak gini nih, kok hukum Indonesia tuh kayak gini sih? Sebenarnya gimana ya? Perasaan Itu tuh ada kayak tuh kayak ada kesel, ada sedih-sedihnya juga ya. Kan korupsi kan berdampak ke masyarakat yang lain juga kan. Kasihan masyarakat yang hidupnya udah susah, tapi penjabat yang hidupnya notabene udah enak, malah bikin yang bawah tuh makin gak enak lagi. Paham gak sih? Kayak dia padahal hidupnya tuh udah enak, gak susah, tapi dia masih ngelakuin hal yang salah, nggak mikirin masyarakat yang kayak miskin atau apa gitu loh. Itu sedihnya di situ ya, keselnya ya kenapa itu terulang terus, kok nggak selesai Benar. itu sih gua. Dari anjing. Toxic. Batu. Terus yang lain. Mel. Apa ya, paling sama sih kesel uang kita buat fasilitas ini udah dipakai buat beli belanja sendiri, kan anjing kurang ajar. Iya, kalau nggak salah tuh ada uang apa ya? APBN ya, yang dibuat bepergian ke luar negeri kalau nggak salah. Ya, Apa ya itu ya? Kayak waris. ya, yang tiba-tiba foto tuh belakang tuh. Nggak tahu ya siapa ya. Banyak itu tuh ya. masih katanya Iya tuh pakai sih. APBN. Masih katanya. Katanya pakai Nggak tahu. APBN, belum tentu. Yang paling baru itu apa?
katanya TVRI beli hak siar Piala Dunia pakai APBN, tapi ada beberapa orang yang masih perlu bayar. Itu kan harusnya nggak perlu bayar karena kan pakai dana APBN bukan dananya TVRI langsung. Tapi itu Semua cuma dikit. Ada yang ada tapi kasusnya. Coba buat kayaknya kita nggak pernah dapat. Maksudnya tetap gratis aja. Harusnya emang gratis kan pakai dana APBN. Harusnya emang gratis. Ya kita nerima jeleknya aja. Ya hahaha. Kurang ajar kalian. Emang dapat kita baiknya? Nggak pernah. Kita nerima jeleknya aja, babi bang. Jadi kalau apa sih ini banyak sensornya kayaknya. Ya, Ada. masalahnya itu bukan di aturannya apa? Masalahnya itu yang harus diperbaiki itu aturannya itu harus konsisten terus merata ke semua. Iya, sama penegakannya juga. Penegakannya juga kan. Jadi ya bukan masalahnya bukan masalahnya di aturan atau bagaimana. Cuma ya penyebarannya itu dan harus kena semua, harus konsisten gitu, Pak. Oke, aku punya pertanyaan. Menurut kalian kapan kira-kira Indonesia udah maju? Udah nggak ada kasus-kasus kayak gini lagi? Tahun berapa? Loh, kan katanya tuh Generasi 2000 apa? 2045 Indonesia Mas. Oh, itu kamu ngikutin itu Oh, katanya. kayak gimana ya? Kita ngikutin Menurutmu sih itu? perkembangan dari negaranya aja. Kan katanya 2045 tuh Indonesia Mas kan. Katanya masih. Ini 2000 berapa sih? 2026 nih. Bisa jadi lebih baik kayaknya tunggu aku jadi presiden. Kok aduh terus sih? Amin lah. Amin berat tapi ya. Aduh. Berat tapi kalau amininnya berat. Kemana mau Amin? You. Wajar. Wajar. Sekarang 2026 ya. Ya, Kan generasi Mas berapa? 2045 ya? 45. 50 lah. Kita umur berapa ya? Kita umur berapa tuh? Kan kelahiran 2005 kan? 45 berarti. Iya 45. 45. Itu tua ya, weh. Oh iya sih masih udah tua. Udah tuh rumah. Iya, tua. Udah paling anakku dua. Anakku dua udah SD semua paling umur segitu. Itu iya udah Apa SD. 7? Katanya mau anak 7. Enggak ada. Ada Gen Halilintar. Kok kita jadi bahas anak sih? Enggak lanjut. Out of topic banget nih. Intermezzo anjing. Anjing. Wis, tambah Ulang-ulang. lagi. Yo, Kade, Yus. Ini sebagai penutup ya. Ini kan katanya hukum itu adalah cermin sebuah bangsa. Nah, Indonesia kan negara hukum. Jadi kalau Cerminnya mana? yo boy, cerminnya buat diatur dong ya apa? Ngeblur. Yo saya kan blur. Foto kita blur. Nah, jadi kalau misalnya ya, ini kalau ngaca ya kalau kacanya ya. Nggak ada kacanya. Nah, sebenarnya kita tuh ngelihat hukum itu yang kita lihat tuh apanya? Hukum dari hukum Indonesia itu loh. Itu pertanyaan apa, Bang? Pertanyaan apa tuh? Ya pernyataan. Pertanyaan dong. Ulang. Ya apa ya? Kalau yang kita lihat itu loh, hukum di Indonesia itu. Walah, hukum yang di Indonesia itu kayak gimana? Yang sesuai kita lihat sekarang. Apa yang kita lihat dari aturan Indonesia gitu? Yo. Kayak wis direalisasi kan. Oh. Tadi aku udah jawab sih. Iya kan dari jauh di awal. Tadi aku kalau buat aku tuh apa? Yang salah tuh bukan aturannya, cuma aturannya itu harus merata ke seluruh Harus adil. bangsa yang ada di Indonesia ini, terus harus konsisten. Ya itu berarti itu nggak boleh ada intervensi dari pihak politik atau pihak manapun atau pihak yang kedua, pihak ketiga nggak boleh ada itu. Kalau nggak ada intervensi atau aturannya konsisten terus kena semua atau menyebar, ya setidaknya pasti lebih baik dari sekarang kok. Pasti lebih baik dari sekarang. Ya itu yang bisa aku pastikan harusnya. Iya, pokoknya harus adil lah pokoknya. Masa iya ada nenek-nenek nyuri rumput, nyuri kayu 20 tahun kalah bakal 50 korup. Nanti kayaknya mending dari itu 50 menit. Iya, mending korupsi neneknya. Ya Allah. Kayak kentut nanti kayaknya kena. Ya Allah jangan sampai dong Aduh, masa iya aku kentut kena. Jangan terlalu dipermainkan lah aturannya. Bapak-bapak. Jangan terlalu diitukan lah. Jangan itu-itukan lah, Pak. Makanya tunggu aku. Jangan terlalu aturankan aturannya. Iya, wis diatur-atur loh, wis. Nah, Buat yang make nih, sense lah. ini dari seluruh
obrolan kita ini dapat disimpulkan. Jadi kalau misalnya tuh ya, kalau ada aturan tuh, kalau harusnya ini ditegakin beneran, jangan ada kayak misalnya tegakin nih, tapi ada oknum belakangnya, ini lu tegakin aja, tapi kamu tak kasih duit. Nah, Sampai ada istilah, Adil lah. sampai ada istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. nah itu pun yang membuat opini masyarakat tuh jadi jelek ke hukum Indonesia kita. Jadi kesimpulannya tuh terutama di dalam korupsi ini ya jangan diterusin lah. Ini mohon ya para pejabat-pejabat ya. Emang mereka nonton? Kan lagi nikmatin duit. Nonton deh coy, kan di penjara pakai Pakai TV. kan ada TV kan. Pakai Android TV ya. Nih Setio Novanto, ya kan? Ibu, tolong selamatkan mahasiswamu, Ibu. Always. Ya itulah. Makanya kalau misal itu hukum buat masalah korupsi ini dipertajam lagi. Terus Buat sedemikian rupa lah. ya Jangan terlalu banyak rongga-rongganya sehingga pelaku oknumnya itu nggak dapat efek jerah. Sebentar. Bintang kita lagi makan. Bintang tamunya lapor. Bintang tamunya belum makan. wis gak ditutup yo. Kesimpulannya itu jadi korupsi itu kalau bisa jangan ada. Terus masalah hukumnya tuh harus lebih ditegakkan lagi, lebih dipertajam lagi. Ya, jadi terus masalah krisis ekonomi itu ya kalau misalnya korupsi nggak ada, jelasnya ekonomi kita kan naik kan, jelasnya. Nah, ini paling korupsi ini jadi salah satu alasan mengapa rupiah kita melemah. Nah, mungkin bisa dibenahi sistemnya tuh dari situ dulu. Diam kenapa? Nah, Aduh, podcast ini kenapa ya? ya udahlah. Unik emang. Wes, gak ada yang mau dikatakan lagi. Kayaknya udah cukup kali ya. Wes, kesimpulan kata-kata mutiara gak ada kan? Ada. 1 liter Salah, 16 boy. 1 liter Oh, 16.000. Oh iya anjing. Oh iya. Bikin dong bensin jadi gratis lah. Apa? Ayo ya, enggak. Koruptor bawo. Sampai asu. Ya wes ah. No sensor, kalau cari sensor. Ya kau cari saya. Apa-apa. Nah, itu untuk Biar yang ntar koruptor para tuh. pemerintah kalau misalnya kita ngelihat kita sadar diri anjing. Iya, pletan ya. Ade Abrilen Nugraha de Denpasar. Ya orang Bali. Bisa kasih tahu doang Ya. anjir. Ya, itu dulu ya. Ini sekian dari kita berempat yang sebenarnya ada berlima ya. Jadi sampai jumpa di episode PDD yang Selanjutnya. Mudah-mudahan nggak ada sih. Mudah-mudahan gak ada. Ada lah. AdSense. AdSense. Oh ya. Oh Kita belum lulus ya. Oh, ini guys, ya. tugas. Ini Bukan- tugas. Bukan buat video. Ya kalau nanti mau kalau kita lihat pun kalau TV One diundang Ya, TV. jadi kalau Kosedor untuk podcast terus ya. Celos Lama gitu. wes iki ku soal iki. Ya wes. Ya. Ya selamat datang Iko, selamat datang. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa di episode kita berikutnya. Ya. Semoga aja nggak ada. Bye bye, ciao. Ya. Wassalamualaikum Maaf kalau ada warahmatullahi salah ya. wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Wuh.